Ikhwat iman, ikhwan billah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus hamba-Nya sebagai nabi dan rasulnya untuk mengemban risalah. Dua di antaranya adalah pertama, mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya. Karena tanpa mentauhidkan Allah dalam beribadah kepadanya, siapapun tidak akan bertemu dengannya. Sebagaimana firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka siapa saja yang berharap bertemu dengan Rabb-Nya yaitu Allah Subhanahu wa taala, hendaklah pertama beramal soleh. Yang kedua, tidak melakukan kesyirikan dalam beribadah kepadanya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasulnya mengemban risalah yang utama adalah memuliakan umatnya dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang agung. Karena dengan akhlak yang baik dan akhlak yang agung, maka kemudian umatnya akan dimuliakan di dunia sebagai orang yang bertakwa dan dimuliakan di akhirat sebagai penghuni surga. Dan di antara akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang agung itu melekat pada pribadi Rasul. Yang pertama adalah siddiq, jadi sangat jujur. Yang kedua tabligh, jadi selalu menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tidak disampaikan. Yang kedua, amanah. Jadi jangankan oleh temannya, jangankan oleh kawannya, jangankan oleh sahabatnya, oleh musuhnya pun Nabi Muhammad SAW itu dipercaya sebagai Al-Amin, selalu menjaga dan memelihara amanah. Dan yang keempat adalah fatona, cerdas. Nah, di antara empat akhlak yang mulia yang melekat pada pribadi Rasul yang agung, yang wajib kita teladani adalah siddiq. Jadi sangat jujur, tidak pernah bohong, tidak mau bohong. Maka tema kita pada malam ini adalah jujur itu indah. Dan ternyata kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 177 yang dimulai dengan kalimat laisal birra, ditutup dengan ulaikal ladzina shadaku, mereka adalah orang-orang yang benar, kemudian mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian kejujuran itu erat kaitannya pertama dengan kebaikan. Orang yang jujur itu pasti baik. Karena buah daripada kejujuran itu adalah kebaikan.
Makanya orang yang pembohong ya, rata-rata adalah orang yang jahat ya. Karena orang yang jujur itu tidak mungkin berbuat jahat, tidak mungkin berbuat dosa, tidak mungkin berbuat maksiat ya. Makanya jujur itu erat kaitannya dengan al-birru. Karena al-birru itu dilandasi pertama ya, dengan keimanan ya. Yang kedua dengan keislaman ya. Ya. Dilandasi dengan akidah, dilandasi dengan ibadah, dilandasi dengan syariah, dan dilandasi dengan akhlak mulia. Itu al-birru. Yang kedua, jujur itu erat kaitannya dengan kebenaran, asidku. Jadi orang yang jujur itu tidak hanya berbuat baik, mencintai kebaikan, berusaha untuk menjadi yang terbaik, tapi juga orang yang jujur itu ya, karena erat kaitannya dengan kebenaran, dia berusaha untuk benar. Tidak mungkin orang yang jujur itu melakukan kebatilan ya. Dan yang ketiga, jujur itu erat kaitannya dengan ketakwaan. Jujur itu erat kaitannya dengan ketakwaan ya. Dan yang kedua ya, jujur itu jika dikaitkan dengan surat Al-Mutaffifin, ternyata orang yang tidak jujur akan selalu melakukan kecurangan, baik dalam urusan bisnis, urusan hukum maupun urusan politik. Dia selalu melakukan kebohongan itu, baik yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan politik, maupun yang berkaitan dengan hukum. Dan itu oleh Allah diancam dengan neraka wel, sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena tidak dianggap sebagai orang yang beriman kepada hari kebangkitan, dianggap sebagai orang yang tidak beriman kepada hari pembalasan, dianggap sebagai orang yang kufur kepada hari kiamat. Jadi orang yang curang, orang yang bohong, suka nipu, maka sejatinya dia adalah orang yang kafir terhadap hari kiamat. Tidak yakin alias ragu dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Itu dijelaskan dalam surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu artinya orang-orang yang curang. Wailul lil mutaffifin. Dan celaka, binasa, neraka wel bagi orang-orang yang curang. Kata Allah, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin bahwa mereka itu akan dibangkitkan? Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Ya. Liyaumin azim, pada hari raya, hari agung, ya, di mana semua manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Dan tidak tahu berdirinya tuh berapa lama itu ya. Karena yang dikatakan yaum dalam Al-Quran ketika dikaitkan dengan hari kiamat itu bisa 1000 tahun ya. Bisa 50.000 tahun, bisa seumur langit dan bumi, bisa juga lebih lama daripada itu. Sementara kekuatan berdiri manusia di dunia ini cuma 8 jam itu. Kuat nggak? Ya. Sholat tarawih 8 jam. Ya. 2 jam aja gemeter ya. Ya. Jadi ada itu malam pertama, ya, itu ada ustad, ya, temannya Ustad Rus itu. Ya. Malam pertama dia ngimamin sholat tarawih. Itu 1 juz itu. Langsung jamaah ya, mendatangi pengurus supaya dia tidak dipakai lagi. Udah 1 juz itu. 1 juz. Apalagi sampai ya, seperti Rasul 1 rakaat itu 3 surat ya. Ya,
Surat Al-Baqarah, ya, surat Ali Imran, surat An-Nisa itu rakaat pertama. Ya. Kayaknya kita tidak ada yang kuat ya. Sahabat saja yang mendampingi beliau itu nyaris ya, dia keluar tidak ikut berjamaah sholat malam bersama Rasul ya. Nah ini berdiri tegak di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan ucapannya, sikapnya dan perbuatannya ya, yang berkaitan dengan kejujuran dan kebohongan, yang berkaitan dengan kebenaran dan kebatilan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya ya, bahwa jujur itu indah. Kenapa? Karena jujur itu erat kaitannya dengan tempat yang sangat indah yang bernama jannah ya. Yang artinya bisa taman ya. Bisa kebun ya. Bisa tempat di mana di dalamnya terdapat kenikmatan yang sangat banyak dan kerajaan yang sangat besar. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira ya. Ya. Jadi kalau kamu melihat ya, keberadaan di sorga, pasti kamu akan melihat pertama kenikmatan yang sangat banyak, kemudian kerajaan yang sangat besar ya. Lebih besar daripada kerajaan yang ada di bumi ini ya, yang dipimpin oleh raja, presiden, perdana menteri dan sebagainya. Karena di sana rajanya cuma satu, rajanya Allah SWT, raja di raja, king of the king itu. Ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lewat Rasulnya menjelaskan bahwa ternyata kejujuran itu erat kaitannya dengan surga yang dijanjikan Allah sebagai tempat yang sangat indah. Ya. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Kalian harus jujur, wajib jujur. Ya. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena jujur itu akan membimbing, menunjukkan kepada kebaikan. Ya. Ya. Kemudian wa inal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu ya, yahdi ilal jannah ya, akan membimbing ke sorga ya. Ya. Jadi ternyata di sorga itu ya, penghuninya adalah orang-orang baik ya. Di sorga itu penghuninya orang-orang jujur. Orang yang tidak baik, orang yang tidak jujur tidak akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling indah yang bernama surga. Ya. Kemudian ya, orang yang biasa jujur, orang yang selalu menjaga kejujuran, oleh Allah akan dicatat sebagai siddiqan. Itu orang yang bertabiat jujur. Jujurnya itu jadi kebiasaan. Jujurnya itu jadi akhlak yang mulia. Tidak dibuat-buat ya. Tidak settingan itu jujurnya itu ya. Tidak mau berbohong, bahkan tidak bisa berbohong ya. Ya. Kita masih mau gak berbohong? Ya, tergantung amplopnya ya. Ya. Ini bukan hanya tidak mau berbohong, tapi juga tidak bisa berbohong. Kita masih bisa nggak berbohong? Itu namanya sodik. Tapi kalau tidak bisa berbohong, namanya siddiq. Ya, siddiq itu. Ya. Dan ini ditegaskan oleh Rasul, wa ma yazalur rasul ya yasdiq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Orang yang selalu jujur, menjaga kejujuran dan kemudian membiasakan jujur itu ya, sehingga Allah akan mencatatnya sebagai siddiqan. Dicatat di sisi Allah sebagai siddiqan ya, orang yang bertabiat jujur ya.
Oleh karena itu jadilah orang yang baik, al-abrar, ya. Jadilah orang yang jujur, ya. As-siddiq, ya. Jika ingin aman dan selamat masuk surga, ya. Jadi kita mengikuti petunjuk Allah dengan selalu jujur, selalu baik itu agar apa? Agar aman dan selamat masuk surga. Ya. Sedangkan neraka, ya, anar, ya, yang isinya api semua, ya, yang diancamkan Allah itu erat kaitannya dengan kejahatan dan kebohongan, ya. Dan ini ditegaskan oleh Rasul, wa iyyakum wal kadziba, jauhi oleh kalian yang namanya bohong, tinggalkan oleh kalian yang namanya bohong. Kalian harus takut dengan kebohongan. Kenapa? Fa innal kadziba, karena bohong itu yahdi ilal fujur, akan menggiring kepada dosa, ya. Akan menggiring kepada maksiat, ya. Wa innal fujur, dan dosa serta maksiat itu sesungguhnya yahdi ilan nar, akan menjerumuskan ke dalam neraka. Jadi kalau masuk surga itu harus naik dulu, naik dengan apa? Kejujuran, naik dengan kebaikan. Ya. Tapi kalau neraka turun itu, ya. Jadi kalau jujur dan baik itu memuliakan, mengagungkan, sedangkan bohong dan jahat itu merendahkan dan menghinakan. Makanya orang yang bohong itu akan melakukan kemaksiatan. Dan orang yang maksiat itu oleh Allah kan direndahkan, dihinakan, ya, dijerumuskan ke dalam yang namanya neraka. Ya. Jadi neraka itu penghuninya orang-orang jahat, ya, para pendosa, para pelaku maksiat, ya. Dan kemudian biangnya adalah bohong. Ya. Apalagi sekarang sudah masuk zaman tipu-tipu. Jadi kalau nggak nipu itu nggak mantap. Sekarang zaman tipu-tipu, ya. Yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong, ya. Yang benar dianggap batil, yang batil dianggap benar, ya. Di zaman tipu-tipu orang itu dipaksa untuk melakukan kemunkaran dan dilarang, diancam untuk melakukan kebaikan. Itu ciri zaman tipu-tipu, ya. Dan yang jadi pemimpinnya itu ruwaibidah, ya, orang bodoh, ya. Baik pemimpin tingkat bawah sampai pemimpin tingkat tinggi, bukan hanya di Indonesia aja, di seluruh dunia pemimpinnya itu ruwaibidah, ya, orang yang bodoh. Tapi kemudian ngurus, ya, kepentingan orang banyak, ya. Ini terjadi sekarang, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, orang yang biasa bohong, ya. Ya. Orang yang selalu bohong, ya, Allah akan catat sebagai kadzab, ya. Apa kadzab itu? Orang yang bertabiat bohong, ya, atau pembohong. Ya, tidak mau jujur dan tidak bisa jujur. Jadi diajak jujur itu nggak mau, ya. Dan dia tidak bisa jujur, mau seperti itu, ya. Sudah dikepung oleh yang namanya dosa, dikepung dengan yang namanya maksiat, dikepung dengan yang namanya kesalahan. Makanya dia berat untuk jujur, ya. Enggan yang namanya, ya, jujur. Kemudian tidak bisa jujur. Dan ini ditegaskan oleh Rasulullah, ma yazalur rajul yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban, ya. Dan hindarilah dusta, karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan, dan kejahatan itu akan menjerumuskan ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad bin Hanbal, ya. Oleh karena itu tinggalkan kejahatan, tinggalkan kebohongan,
tinggalkan kejahatan, jauhi kebohongan jika ingin aman dan selamat dari neraka. Ya, dari neraka. Ya. Jadi kalau mau aman dan selamat, kuncinya apa? Ya, tinggalkan dusta. Ya. Jauhi yang namanya jahat, kemaksiatan. Nah, orang yang memiliki tabiat jujur atau siddiqon itu akan hidup senang, akan hidup bahagia, ya, hidup nikmat, ya, bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para sholihin. Ya. Jadi ada 4 orang yang disenangkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dalam nikmatnya. Dan 4 orang itu, pertama adalah an-nabiyyin, para nabi. Yang kedua as-siddiqin, ya, orang yang bertabiat jujur. Yang ketiga asyuhada, orang yang mati syahid. Dan yang keempat adalah as-sholihin, orang yang amalnya mengikuti Allah dan Rasulnya. Orang yang komitmen dan konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka termasuk orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya kata Allah, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Dan barang siapa menaati Allah, ya, dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya. Makanya ketika sholat, Allah nyuruh kepada kita, warka'u ma'ar raki'in. Ya, dan hendaklah kalian ruku bersama orang-orang yang ruku. Ya. Pertama, ya, kita wajib sholat berjamaah di masjid, ya, di samping sholat sunat di rumah. Itu makna warka'u ma'arrokin. Jangan sholat sendiri. Ya. Kalau tidak bisa jadi imam, jadi makmum, gitu kan? Atau jadi makmum di masjid, jadi imam di rumah. Itu warka'u ma'arrokin. Yang kedua, ya, yang dimaksud dengan warka'u ma'arrokin itu, ya, jangan sampai memilih teman yang salah atau salah memilih teman. Carilah sampai dapat teman yang terbaik. Ya. Teman yang wajib dipilih itu adalah teman yang terbaik. Dan teman yang terbaik itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan kemudian para sholihin. Dan itu akan didapat dengan 2 cara. Pertama, taat kepada Allah, dan kemudian taat kepada Rasul. Yang ketiga, warka'u ma'arrokin itu, maka bergaullah bersama orang-orang yang tawadu, bersama orang-orang yang rendah hati. Jangan sampai bergaul dengan orang yang sombong dan angkuh. Dan rajanya kesombongan itu adalah iblis, setan, laknatullah, togut. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada 3 macam jujur. Ya. Jujur itu ada 3 macam. Pertama, jujur dalam iman. Ya. Oleh karena itu orang yang imannya bohong, orang yang imannya tidak jujur disebut orang munafik. Ya. Dan itu Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 itu. Wa minan nasi, dan di antara manusia itu man yaqulu, ada yang berkata, ya, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka itu tidak beriman. Imannya cuma di mulut doang, tapi dalam hatinya kufur.
Imannya itu dalam mulut doang, sementara dalam amalnya fasik. Ya. Imannya cuma dalam mulut doang, hatinya kafir, sementara amalnya fasik. Itulah ya, orang yang tidak jujur dalam iman. Nah, orang yang imannya jujur ya, tidak akan melakukan atau tidak akan berbuat maksiat ya. Ini bahan evaluasi, bahan muhasabah ya. Gitu. Jadi ciri orang yang imannya jujur ya, atau imannya benar-benar iman ya, dia tidak akan berbuat maksiat. Pertama, tidak akan berzina ya. Ini biangnya maksiat itu ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Tukang zina tidak akan zina ketika akan zina dalam keadaan iman. Bayangkan, tukang zina saja tidak akan berzina ketika akan berzina dalam keadaan iman ya. Maka iman yang jujur itu tidak akan melakukan maksiat, di antaranya adalah berzina ya. Yang kedua, orang yang imannya jujur tidak akan minum khamar, tidak akan mengkonsumsi narkoba dan miras antika, apalagi sampai membuatnya dan mengedarkannya. Jadi mengkonsumsinya saja, ya itu akan dipertanyakan keimanannya. Bohong imannya tuh, apalagi sampai memproduksinya, ya kemudian ya menjual belikannya. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, katanya. Dan tidak akan minum khamar ketika akan meminumnya dalam keadaan iman. Dan ciri orang yang imannya jujur, dia tidak akan mencuri, apalagi sampai korupsi ya. Mencuri saja tidak, apalagi korupsi ya. Apa bedanya korupsi dengan mencuri? Kalau mencuri dikit, kalau korupsi gede itu. Kalau dulu Edi Tanzil tuh cuman 5 miliar atau 1 miliar, itu korupsinya gede banget. Sekarang berapa korupsi itu? Udah triliunan itu, ya. Ada yang sampai 300 triliun itu korupsi, ya. Itu 300 triliun, ya. Kalau kemudian terdiri dari uang ratusan, kira-kira berapa kontainer itu, ya? Iya. Itu korupsi sekarang, ya. Gitu. Jadi orang yang namanya koruptor, orang yang namanya maling, kata Rasul, la yasriku sarik, ya. Hina yasriku wa huwa mu'min. Ketika akan korupsi, ketika mencuri, ya, dia tidak akan ya, melakukannya, ya, kalau dia dalam keadaan iman. Jadi boleh nggak jadi pencuri? Boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi koruptor boleh nggak? Boleh. Jadi pelacur boleh nggak? Boleh. Asal beriman. Kalau beriman nggak bakal mencuri, nggak bakal minum minuman khamr, tidak akan maling, tidak akan korupsi. Aman itu, ya. Aman itu, ya. Makanya amin itu berasal dari kata aman. Iya. Ya. Jadi salah besar itu. Kalau waladhdallin dijawab qabul, salah itu. Karena amin di sini bukan amin. Ya. Beda tuh antara amin dengan apa? Amin. Ya, kalau amin itu artinya aman. Ya. Gitu kan? Kalau amin itu artinya dapat dipercaya. Ya. Tapi kalau amin, ya Allah, ya, jadikan aku aman. Fi ro'ati, dalam hal yang aku takuti. Jadi aman dari yang ditakuti itu namanya amin. Ya. Ya. Kalau aman, amin. Tapi kalau amanah, amin.
Tapi kalau ya Allah kabulkan, ya, itu namanya apa? Amin. Ya, makanya penting itu belajar bahasa Arab. Minimal nahu dan sorof itu. Jadi beda antara amin, amin, amin dan amin. Itu beda itu. Ya. Ya. Ada nggak yang berani mengganti amin dengan qabul? Itu mengubah syariat itu. Tidak akan masuk surga yang begitu tuh. Ya. Waladhdallin. Amin. Salah itu. Salah. Ya. Waladhdallin. Amin. Salah itu. Ya. Waladhdallin. Amin. Salah itu. Yang benar waladhdallin. Amin. Nah, itu baru. Ya. Dan orang yang imannya jujur tidak akan merampok. Ya. Yang dianggap penting, yang dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi penting banget, dibutuhkan banget, malah dirampok, dicuri. Ya. Emas dicuri. Dicuri atau apa bedanya merampok dengan mencuri? Kalau mencuri kan sembunyi-sembunyi ya. Kalau merampok terang-terangan. Ya. Emas dirampok, nikel dirampok, ya. Apalagi itu, ya. Semuanya dirampok itu, ya. Kalau tidak dirampok, Indonesia rakyatnya, bangsanya pasti kaya raya itu, kaya raya itu. Ya. Apa kata Rasul? Dan tidaklah ia merampas suatu rampasan yang berharga dan menjadi daya tarik manusia dalam keadaan beriman. Berharga dan kemudian menarik. Malah dirampas, dirampok. Gitu. Ya. Kemudian Saudi saja yang dari minyak kan, yang namanya mobil mewah itu mudah, ya, dijadikan mainan anak-anak itu mobil mewah itu. Ya. Kalau kita odong-odong masih dipakai itu. Ya. Itu kan. Padahal kekayaan Saudi dengan kekayaan Indonesia banyakan mana tuh? Indonesia tuh laut, wah itu, hutan, gunung, ya, padang pasir, ya, itu. Dari laut saja apa yang namanya pasirnya itu bisa menghasilkan kekayaan yang sangat banyak. Baru dari pasirnya, apalagi dari ikannya itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, orang yang imannya jujur itu akan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Bohong, ya, mengatakan beriman kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Ya. Orang Arab Badui, Arab kampung berkata kami sudah beriman. Katakan oleh Muhammad, ya, kepada orang Arab kampung itu yang mengatakan kami sudah beriman, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslama, yang pantas kamu ucapkan bukan amanah tapi aslamna, kami baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman yang kamu ucapkan itu belum masuk ke dalam hati kamu. Ya. Ciri iman sudah masuk itu apabila kamu taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Ya, jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, di samping itu bukti iman sudah ada dalam hati, juga amal sekecil apapun itu nilainya luar biasa di sisi Allah. Ya. Jadi jangankan amal yang besar, ya, amal yang kecil saja, kalau dasarnya iman, dasarnya taat kepada Allah dan Rasulnya, maka la yalidkum min a'malikum syai'a. Amal sekecil apapun tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi amal sebesar apapun, amal sebanyak apapun, kalau dasarnya bukan iman, dasarnya bukan taat kepada Allah dan Rasulnya, sia-sia itu, nggak ada nilainya. Ya. Na'udzubillahi min
zalik, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Yang selanjutnya ada jujur dalam ilmu, ya. Kita tidak boleh, ya, menjadi orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu. Tapi juga tidak boleh menjadi orang yang sok tahu, ya. Nggak boleh itu, ya. Tidak tahu tapi kemudian sok tahu, ya. Nah, seperti siapa? Seperti malaikat. Malaikat itu jujur dalam berilmu, ya. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan semua nama yang diajarkan kepada Adam alaihissalam, maka kemudian apa jawaban malaikat? Qalu, mereka berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah 32 tuh. Jadi malaikat menjawab, Maha suci Engkau. Kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau, ya, Maha tahu lagi Maha bijaksana, ya. Makanya kenapa malaikat disuruh sujud kepada Adam, ya, termasuk juga iblis. Bukan karena fisiknya diciptakan dari tanah, bukan. Tapi Nabi Adam dimuliakan oleh Allah dengan diajarkan ilmu yang sangat banyak, ya. Jadi ilmu itu luar biasa, ya. Itu diajarkan oleh Allah itu kepada manusia yang pertama. Dan diajarkannya bukan ketika di bumi, tapi ketika di sorga. Di sorga itu. Rugi kalau kita tidak menuntut ilmu. Susah untuk naik ke sorga itu, ya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, ya, beda dengan yang namanya iblis. Dia sok tahu itu, ya. Kata Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Apakah yang menghalangi engkau, ya, sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Ini sok tahu nih. Qala, kata iblis, ana khairu minhu, sebab aku lebih baik daripada dia. Tuh, sotoy nih iblis nih. Ya. Kenapa dia mengatakan begitu? Khalaqtani minar, karena engkau telah menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau telah ciptakan dia dari tanah. Ya, ini sotoy. Menurut dia bahwa api lebih baik daripada tanah. Harusnya Adam yang sujud kepada iblis. Nah, ini namanya sotoy. Enggak boleh itu. Bodoh enggak boleh, sok tahu juga enggak boleh, ya. Kita harus jujur dalam berilmu. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu, ya. Karena sok tahu, ya, yang lahir dari kesombongan, apa kata Allah? Fahbit minha. Kamu turun dari sorga. Jadi sorga itu ada di atas. Jadi kalau mau kembali return to Eden, kembali ke sorga, harus naik itu. Tidak ada kendaraan yang bisa mengangkat kita ke sorga kecuali pertama iman, yang kedua ilmu, dan yang ketiga amal. Tanpa itu kita tidak bisa naik ke atas, walaupun kendaraannya super canggih, ya. Kemudian fama yakunu laka an tatakabbar, ya, fiha, sebab tidak pantas bagi kamu tinggal di sorga karena kamu sombong. Orang sombong nggak bakal masuk sorga itu. Fakhruj innaka, ya, minas sagirin, sekarang kamu keluar dari sorga karena kamu termasuk orang yang hina, orang yang rendah, ya. Orang yang dihinakan, direndahkan, nggak bisa naik ke sorga, dia akan turun ke neraka, ya. Na'udzubillahim min dzalik. Oleh karena itu malaikat dimuliakan Allah karena jujur dan rendah hati, sementara iblis dihinakan Allah karena sok tahu dan sombong, ya, gitu. Tidak tahu mengatakan tahu itu. Yang ketiga, jujur dalam beramal, ya. Ciri orang yang jujur dalam beramal, Rasul mengajarkan lewat doa, ya. Mudah-mudahan hafal doanya, ya. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah diam-diamku lebih baik daripada terang-teranganku, ya. Jadi amal yang tidak dilihat oleh orang lebih baik daripada amal yang dilihat oleh orang. Oh, hebat betul, ya. Amal yang diperlihatkan dengan amal yang dirahasiakan, nah, maka amal yang dirahasiakan lebih baik daripada amal yang
diperlihatkannya. Itu ciri orang yang jujur dalam beramal. Kemudian waj'al ala niyati sholihah. Jadikan ya, amal yang dilihat oleh orang, amal yang tidak dilihat, yang dilihat oleh orang, ya itu sholihah, ya amal yang saleh, yang cocok dengan amal yang tidak dilihat oleh orang. Ya, yang tidak dilihat oleh orang lebih baik dari yang dilihat orang. Sedangkan yang dilihat oleh orang sama dengan yang tidak dilihat oleh orang. Ya. Kira-kira mana yang susah itu? Ya. Nah itu, ya, jujur. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Allahumma inni as'aluka min sholihi ma tu'tin nas minal mali wal ahli wal waladi. Ya. Orang yang jujur dalam beramal berusaha bukan hanya dirinya menjadi orang yang saleh, tapi juga istrinya menjadi istri yang saleh, kemudian anaknya juga menjadi anak yang saleh, anak yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, juga hartanya juga harta yang saleh. Ya, jadi apa? Pribadi yang saleh, istri yang saleh, anak yang saleh, harta yang saleh. Nah, itu orang yang jujur dalam beramal. Ghair adzal walal mudil. Kemudian tidak sesat, apalagi sampai menyesatkan orang lain. Ya, menarik itu. Ada yang dhal, ada yang mudhil. Ya. Orang yang jujur dalam beramal, adzal. Ya, dia tidak akan melakukan perbuatan sesat. Tapi juga wal mudhil. Ya, walal mudhil. Dia tidak akan menyesatkan orang lain seperti iblis laknatullah. Ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan sampai sini?